Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi 4 dari pengajaran teologi sistematik ringkas. Hari ini di sesi yang keempat ini dengan topik bahasan iman dan rasionalitas. Iman dan rasionalitas. Ketika kita mempertimbangkan kepercayaan yang masuk akal, kita perlu mengingat bahwa kecerdasan manusia yang terbatas itu tidak dapat sepenuhnya memahami kebenaran ilahi yang tidak terbatas. Tetapi kenyataan bahwa segala sesuatu itu tidak dapat dimengerti sepenuhnya bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak masuk akal. Pertimbangkan 3 hal ini. Yang pertama, kapasitas berpikir kita merupakan bagian dari gambar Allah di dalam diri kita. Rasionalitas manusia menggambarkan rasionalitas pencipta. Penggunaan pikiran atau akal budi kita merupakan tindakan yang memuliakan Allah. Yang kedua, iman Kristen bukan tidak masuk akal. Iman Kristen bukannya tidak masuk akal. Tidak satupun yang irasional dari kepercayaan yang diwariskan kepada kita. Iman selalu melibatkan unsur-unsur pengetahuan, yaitu fakta-fakta, ketaatan, yaitu kebenaran, dan tindakan kehendak percaya. Kita mendengar, kita memproses, kita merespon Tuhan dan firman-Nya dengan menggunakan pikiran kita. Iman dan akal budi tidak bertentangan, tetapi saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, kepercayaan Kristen itu sangat masuk akal. Berbeda dengan kepercayaan dari agama-agama lainnya di dunia ini. Iman Kristen bersedia untuk diuji secara rasional, baik fakta-faktanya maupun keakuratannya. Kenapa? Karena kepercayaan Kristen itu sangat masuk akal, maka ia bersedia untuk diuji secara rasional, baik fakta-fakta maupun keakuratannya. Jadi 3 hal itu perlu kita pertimbangkan ketika kita berbicara tentang iman Kristen dan rasionalitas. Dengan demikian, seseorang yang menjadi Kristen tidak berarti ia menjadi tidak logis. Sebagai orang Kristen justru kita seharusnya logis dalam pemikiran kita, menaruh perhatian dengan berpegang pada kebenaran yang sungguh-sungguh dan bukan yang salah, terutama mengenai Tuhan dan apa yang dikatakannya di dalam Alkitab. Ingat, kecerobohan yang disebabkan oleh suatu pemikiran yang tidak logis tidaklah merefleksikan spiritualitas yang baik, tetapi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan spiritualitas atau kerohanian itu sendiri. Justru orang-orang Kristen yang irasional dan tidak logis menyatakan kurangnya kasih mereka kepada Allah. Dasar dari segala pemikiran dan kelogisan. Allah adalah dasar dari segala pemikiran dan kelogisan. Dasar dari rasionalitas dan kelogisan. Setiap orang Kristen seharusnya berani mengambil sikap tegas, menguji segala sesuatu, apalagi menyangkut ajaran iman atau perilaku yang diklaim benar. Bertindak berdasarkan hasil pengujian itu merupakan kewajiban bagi semua orang Kristen. Karena itu pada sisi yang pertama kita telah mendengar bahwa doktrin kepercayaan kita harus didasarkan pada pemahaman dan pengertian. Ya. Karena kita akan bertindak berdasarkan pemahaman dan pengertian terhadap kepercayaan kita itu. Nah, bertindak berdasarkan hasil pengujian merupakan kewajiban bagi semua orang Kristen. Perhatikan nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Rasa takut untuk menguji segala sesuatu mengatasnamakan kekristenan, mengatasnamakan Roh Kudus, tidaklah menunjukkan spiritualitas yang tinggi, tetapi justru menunjukkan kelemahan. Mudah tertipu tidak sama dengan spiritualitas yang baik. Seseorang berdosa, ingat ini. Seseorang berdosa tidak hanya karena menolak kebenaran sejati, tetapi juga karena menerima yang palsu. Karena itu penolakan menggunakan rasio untuk menguji kebenaran bukanlah bentuk spiritualitas yang tinggi atau bukan bentuk spiritualitas yang baik. Karena kadang-kadang saya mendengar ada orang mengatakan, terlalu menggunakan logika, terlalu dirasionalisasikan. Ya. Menggunakan logika, menggunakan rasionalitas kita, itu adalah anjuran Alkitab. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Justru orang-orang yang mengabaikan penggunaan rasionalitas mereka, itu adalah orang-orang yang memiliki kerohanian yang rendah sebetulnya, tidak tinggi. Kenapa?
Karena nanti kita akan melihat bahwa iman dan logika itu berjalan bersama-sama. Ya. Nah, pilar-pilar yang mendasar untuk pemikiran, untuk pencarian kebenaran, dan untuk pengumpulan pengetahuan adalah hukum-hukum logika. Ini adalah bagian dari akal sehat yang Allah berikan kepada kita. Nah, hukum-hukum logika ini mengatur tentang bagaimana kita berpikir. Hukum logika adalah alat yang membantu bagaimana kita berpikir logis. Melalui hukum logika akan dapat diketahui apakah sesuatu itu kontradiksi atau tidak, absah atau tidak, benar atau salah. Berikut ini 3 hukum logika yang paling mendasar yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah hukum non-kontradiksi. Hukum non-kontradiksi, yaitu A bukanlah non-A. Yaitu hukum yang menyatakan bahwa 2 pernyataan yang kontradiktif tidak mungkin benar kedua-duanya pada saat yang sama dan pengertian yang sama. Makanya dikatakan A bukanlah non-A pada waktu yang bersamaan dan dalam pengertian yang sama. Contohnya, ayam A bukanlah non-ayam A. Atau contoh lainnya, saya sedang membaca koran, bukan membaca yang lain pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, hukum identitas. A adalah A, yaitu hukum yang menyatakan bahwa sesuatu adalah dirinya dan bukan yang lain pada saat yang sama. Contoh, saya adalah saya, bukan yang lain. Anda adalah Anda. Pada waktu yang sama, Anda tidak mungkin orang lain. Sekarang yang ketiga, hukum excluded middle. A atau non-A, yaitu hukum yang menyatakan sesuatu itu adalah dirinya sendiri atau bukan dirinya sendiri pada saat yang sama dan dalam arti yang sama. Saya bukan Anda dan Anda bukanlah saya pada saat yang sama dan dalam arti yang sama. Anda dan saya adalah orang-orang yang berbeda. Nah, itu tadi hukum-hukum logika yang paling mendasar, yaitu hukum non-kontradiksi, hukum identitas, dan hukum excluded middle. Bapak, Ibu, dan saudaraku, satu pelajaran penting dalam kitab Amsal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kita harus menggunakan pikiran atau rasionalitas kita untuk memahami dan melakukan apapun. Perhatikan ayat berikut ini. Dalam Amsal 1 ayat 5-6. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang yang bijak. Kemudian Amsal 15 ayat 14. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Dilanjutkan Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ini artinya bahwa kita perlu melatih pikiran dan mengembangkannya. Sebagai orang Kristen, kita memiliki kesempatan dan keharusan menggunakan pikiran dan penalaran kita untuk melayani Tuhan. Rasionalitas kita harus digunakan untuk melayani Tuhan. Kita perlu mendisiplin pikiran kita seperti halnya para atlet melakukan latihan. Kita harus menjaga pikiran kita dan melatihnya sehingga tetap baik, tajam, sehat untuk digunakan. Karena itu kita perlu memperhatikan nasihat yang mengatakan, Ayub 15 ayat 2, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Tentu saja tidak. Orang yang memiliki hikmat dan mengisi pikirannya dengan pengetahuan tidak akan menyampaikan sesuatu yang kosong. Pemazmur mengingatkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Pada saat seseorang menjadi cukup dewasa untuk menyadari betapa singkatnya hidup ini, maka ia mulai sadar betapa berharganya seandainya ia telah belajar lebih awal untuk menjadi bijaksana dalam kehidupan. Paulus menasihati, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17. Nah, sekarang pertanyaan penting untuk dipertimbangkan adalah, mengapa kita perlu melatih pikiran dan mengembangkan kapasitas berpikir kita? Apa manfaatnya bagi keyakinan dan kehidupan kita? Berikut ini saya memberikan 5 alasan untuk penggunaan pikiran kita. Dan saudara akan melihat nantinya bahwa iman dan rasionalitas kita itu tidak seharusnya kontradiktif, tapi berjalan bersama-sama. Karena baik iman maupun rasionalitas adalah pemberian Allah bagi kita. Yang pertama, alasan pertama, kapasitas berpikir kita merupakan bagian dari gambar Allah di dalam diri kita. Kita dalam hal tertentu adalah refleksi dari Allah yang hidup, yang benar, dan Allah yang
yang rasional. Ya. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Alkitab menyatakan hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Nehemia 9 ayat 6. Bandingkan Kejadian pasal yang pertama. Manusia pun diciptakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk mulia yang luar biasa dikarenai hikmat dan kuasa atas seluruh ciptaan. Karena ia adalah gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Tidak heran jika pemazmur dalam kekagumannya berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 5, Mazmur 144 ayat 3. Saudara bisa bandingkan di Ayub 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Nah, kata gambar diterjemahkan dari kata Ibrani teslem yang berarti gambar yang dihias, suatu bentuk dan figur yang representatif, yaitu suatu gambar dalam pengertian yang konkret atau nyata. Sedangkan kata rupa dalam bahasa Ibrani adalah demut yang mengacu pada arti kesamaan tetapi lebih bersifat abstrak atau ideal. Jadi, menyatakan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah, itu berarti menjelaskan bahwa manusia dalam hal-hal tertentu merupakan refleksi dari Allah yang hidup, yang cerdas, dan bermoral. Jadi kita melihat bahwa rasionalitas manusia menggambarkan, merefleksikan rasionalitas pencipta. Penggunaan pikiran dan akal budi kita merupakan tindakan yang memuliakan Allah karena itu merefleksikan kecerdasan Allah, rasionalitas Allah. Karena itu tidak heran Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 dicatat oleh Matius. Demikian Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kata Yunani untuk akal budi di sini adalah nous, yang berarti rasio atau pikiran, rasionalitas kita. Yang kedua, kepercayaan kita yaitu iman Kristen adalah iman yang dipikirkan. Perhatikan ini. Nah, ini dia. Kepercayaan kita, keyakinan kita, yaitu iman Kristen adalah iman yang dipikirkan. Iman Kristen bukanlah tidak masuk akal. Tidak satupun yang irasional dari kepercayaan diwariskan kepada kita. Iman selalu melibatkan unsur-unsur pengetahuan, itu fakta-fakta, ketaatan, yaitu kebenaran, dan tindakan kehendak, yaitu percaya. Kita mendengar, kita memproses, kita merespon firman dengan menggunakan pikiran kita. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, tidaklah berarti ia menjadi tidak logis. Aneh saja kalau kita menjadi Kristen tiba-tiba kita kehilangan kelogisan kita. Begini saja, saya kasih contoh. Anda tahu bahwa harga beras 10 kilonya itu 150.000. Satu karung beras isi 10 kg 150.000. Lalu, apabila Anda waras, Anda tidak akan pergi membeli beras hanya dengan membawa uang 10.000. Mengapa? Karena dengan uang 10.000 Anda tidak akan mendapatkan 10 kg beras. Jadi Anda harus pergi membawa minimal uang 150 untuk membeli dan mendapatkan 10 kg beras. Lalu Anda membeli ke toko sembako dan mendapatkan beras yang Anda mau. Nah, masalah beras saja, masalah kehidupan kita, belum lagi masalah pendidikan anak, masalah apa yang kita makan, minum, pakai di rumah, dan masalah-masalah lainnya terkait pekerjaan kita, kita menggunakan rasio. Lalu mengapa tiba-tiba ketika Anda menjadi orang Kristen berkata, kita tidak perlu menggunakan rasio, kita cukup dengan iman saja? Maksud Anda apa sebenarnya? Yang Anda maksudkan itu apa? Sedangkan masalah yang lain saja Anda menggunakan dengan rasionalitas Anda. Mengapa tentang iman yang berkaitan dengan surga neraka, berkaitan kepercayaan kepada Allah, berkaitan dengan hidup Anda, berkaitan dengan apa yang akan Anda yakini menentukan hidup dan mati Anda di kemudian hari, entah di surga atau neraka, Anda tidak menggunakan akal budi Anda, tidak menggunakan rasionalitas. Bagi saya itu absurd. Bukan hanya bagi saya, tetapi nyata di dalam Alkitab. Kalau kita hendak mengasihi Allah, kasih dia dengan hati kita, dengan jiwa kita, dan dengan pikiran kita, dengan rasionalitas kita. Itu kata Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebagai orang Kristen, justru kita seharusnya logis dalam pemikiran, menaruh perhatian dengan berpegang pada kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan yang salah. Terutama mengenai Tuhan, apa yang ia katakan di dalam Alkitab. Kecerobohan yang disebabkan oleh suatu pemikiran yang tidak logis sama sekali tidak merefleksikan spiritualitas yang tinggi, tidak mencerminkan spiritualitas yang baik, tetapi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kerohanian itu sendiri. Karena iman sejatinya
tidak bertentangan dengan rasionalitas. Karena Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan hati kita, tapi juga dengan rasionalitas kita. Mempertentangkan keduanya ada hal yang salah dan bertentangan dengan ajaran Yesus tentang mengasihi Allah. Iman Kristen itu adalah iman yang rasional. Justru orang-orang Kristen yang irasional, yang tidak logis, menyatakan kurangnya rasa kasih mereka kepada Allah. Karena Yesus katakan kita harus mengasihi Allah bukan hanya dengan hati kita, jiwa kita, tapi dengan rasionalitas kita. Kalau kita tidak menggunakan rasionalitas, ada yang kurang pada kasih kita kepada Allah. Allah adalah sumber dari segala pemikiran dan kelogisan. Allah adalah sumber dari rasionalitas dan kelogisan. Yang ketiga, rasio kita adalah sahabat iman kita. Iman dan rasio saling berhubungan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan dan tidak dapat dipisahkan. Saya akan beri contoh. Perhatikan berikut ini dalam Ibrani 11 ayat 17-19. Dikatakan di sana, perhatikan, karena iman. Sekali lagi, karena iman. Maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, lalu katakan, perhatikan, karena ia berpikir, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Perhatikan prase karena iman, pistis. Dikatakan, lalu maka Abraham dalam ayat 17 dan prase karena ia berpikir, logizomai dalam ayat 19. Jadi di sini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak karena dikatakan di dalam ayat 19, ia berpikir, logizomai, ia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari antara orang mati dengan kuasanya. Karena dia berpikir Allah Maha Kuasa, Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama dan kedua, Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Nah, Abraham percaya bahwa Allah menyatakan dirinya. Dia berpikir Allah itu Maha Kuasa, Allah menyatakan sebagai Allah Maha Kuasa. Dia berpikir ketika aku mempersembahkan anakku, aku percaya dalam pikiran Abraham, ia sanggup membangkitkan sekalipun dari antara orang mati. Karena dia berpikir demikian, maka dia berangkat mempersembahkan anaknya karena iman. Tapi dikatakan karena dia juga berpikir. Jadi kita melihat di sini keselarasan antara iman pistis dan berpikir, logizomai. Kata logizomai itu berarti memperhitungkan, mempertimbangkan, memikirkan. Dan ini tidak kontradiktif dalam diri Abraham, iman dan rasionalitas. Pemikiran yang benar tentang Allah mengantarkan Abraham melakukan tindakan-tindakan iman. Dan kita tahu bahwa Abraham mendapat predikat sebagai bapa orang beriman. Dia berpikir, dia menggunakan rasionalitasnya, tidak mengurangi dirinya sebagai bapa orang beriman. Anda dan saya harus menggunakan rasionalitas kita, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, dan menempatkannya sejajar, berjalan bersama-sama dengan iman kita. Anda beriman, Anda harus rasional. Anda rasional, bahwa Anda pun harus beriman. Galatia pasal 3 ayat 7-9, Yakobus 2 ayat 3 dengan jelas menyatakan Abraham adalah sahabat Allah dan bapa orang beriman. Nah, itu berkaitan dengan iman dan akal ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Peter Craig dan Profesor Ronald Kaitisel. Akal budi itu berkaitan dengan kebenaran. Melaluinya kita dapat mengenali kebenaran, memahaminya, menemukannya atau membuktikannya. Iman juga berkaitan dengan kebenaran. Melaluinya seseorang dapat menemukan kebenaran. Iman dan akal budi itu berperan menjadi jalan menuju kebenaran. Perhatikan, iman dan akal budi itu berperan menjadi jalan menuju kebenaran. Itu yang telah ditunjukkan dari teladan Abraham. Iman dan rasionalitas berjalan bersama-sama menjadi jalan menuju kebenaran. Dia disebut bapa orang beriman dan sahabat Allah. Yang keempat, pikiran kita berperan penting dalam menentukan apa yang benar. Manusia merasa dan berpikir. Dua hal ini penting, merasa dan berpikir. Karena Allah merancangnya demikian. Perasaan atau emosi kita diekspresikan dalam sukacita, kemarahan, penyesalan, perasaan-perasaan lainnya. Kita bisa tertawa, menangis. Itu adalah ekspresi dari perasaan atau emosi kita. Emosi merupakan sesuatu yang baik. Kita marah terhadap kejahatan. Kita sedih terhadap kemiskinan dan penderitaan. Kita menangis ketika kehilangan orang kita kasih, serta lain sebagainya. Tetapi, emosi harus tetap dijaga dalam konteks dan ekspresi yang benar.
Karena harus diingat, emosi tidak dapat menentukan kebenaran atau memutuskan kebenaran dari kesalahan. Ini ingat baik-baik. Emosi tidak dapat menentukan kebenaran atau memutuskan kebenaran dari kesalahan. Dia tidak bisa membedakan benar dan salah emosi. Kenapa? Karena kapasitas itu ditentukan oleh Tuhan untuk rasionalitas kita. Merasa baik misalnya tidak mengindikasikan bahwa sesuatu itu benar, dan merasa buruk tidak mengindikasikan kesalahannya. Emosi adalah bagian dari jiwa yang menghargai dan merespon kepada hidup. Menghargai emosi untuk mengidentifikasi kebenaran adalah seperti meminta telinga untuk mencium bunga. Artinya bukan kapasitas dia. Telinga itu tidak dapat melakukannya karena telinga tidak diciptakan untuk mencium. Emosi tidak memiliki muatan dan informasi di mana kita dapat mengevaluasi kebenaran atau kesalahan. Kapasitas pikiran kita lah yang melakukan fungsi ini. Kekristenan sejati mengajarkan kita untuk tidak membuat keputusan atau mengambil tindakan berdasarkan perasaan. Saya ambil contoh sederhana. Anda menabung uang di bank, Anda mengambil uang di bank sejumlah 100 juta. Lalu kasir bilang begini kepada Anda, teller bilang kepada Anda, tolong Pak dihitung di sini. Anda bilang, berdasarkan perasaan saya jumlahnya ini sudah 100 juta. Berdasarkan perasaan. Oh, tidak. Anda tidak dapat menghitung uang dengan perasaan Anda. Tapi Anda harus menggunakan rasionalitas Anda. Datang dan pergi ke mesin hitung, lalu hitung bersama-sama dengan teller. Anda akan mendapatkan nominal itu tepat 100 juta atau tidak. Anda harus menggunakan rasionalitas Anda, bukan dengan perasaan Anda. Karena rasionalitas adalah kapasitas yang Allah beri untuk menentukan benar atau salah tindakan Anda. Mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan bagaimana kita merasa bisa membawa kepada bahaya. Karena emosi tidak dapat mengenali benar atau salah lebih daripada kemampuan pikiran untuk mengenalinya. Emosi memang mempengaruhi pikiran, tetapi seharusnya tidak menjadi faktor penentu. Ketika kebenaran kesalahan diidentifikasi, perasaan dapat dan harus menemani keputusan. Orang Kristen harus mengikuti teladan Yesus dan juga Rasul Paulus yang menggunakan emosi mereka dengan baik, dengan menaruhnya pada tempatnya. Saya katakan tadi, emosi bukan tidak berguna, ada tempatnya. Tapi rasionalitas juga ada tempatnya. Kemampuan atau kapasitas pikiran kita harus digunakan untuk membuat keputusan-keputusan mengenai kebenaran dan moral. Keputusan-keputusan dibuat bukan semata-mata berdasarkan perasaan, tetapi rasionalitas kita. Pikiran yang terlatih dalam firman Allah memimpin kita dalam jalan Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Lukas mencatat bagaimana pikiran murid-murid yang telah dicerahkan dapat mengerti kitab suci. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Ia adalah Yesus. Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ketika Anda datang dan mendekati kitab suci, Anda jangan membawa perasaan Anda, tetapi Anda harus membawa rasionalitas Anda. Karena dikatakan Yesus pun membuka pikiran mereka, rasionalitas mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena kapasitas rasionalitas kita lah yang memampukan kita untuk memahami kitab suci oleh kuasa dan dorongan iluminasi dari Roh Kudus. Jangan keliru dalam hal ini. Membaca Alkitab juga Anda jangan menggunakan perasaan Anda. Tapi ketika kita membaca Alkitab, gunakan pikiran kita. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita dicerahkan, pikiran kita dibukakan, dan kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kapasitas untuk mengerti firman Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan kita. Kalau berdasarkan perasaan kita, kita ada bagian-bagian yang kita tidak suka. Bagian lain A yang kita suka, bagian B yang kita suka, kitab Kejadian kita suka, kitab Imamat tidak kita suka nanti akhirnya. Bukan begitu. Kita harus berdasarkan rasionalitas kita. Oh, semua kitab diberikan oleh Allah untuk kita pahami dan kita baca. Untuk kita baca, untuk kita pelajari dan kita pahami. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Rasio tidak bertentangan dengan kebenaran sejati. Thomas Aquinas menyatakan, mustahil kebenaran itu dipertentangkan dengan prinsip-prinsip yang dapat diketahui atau dikenali oleh akal pikiran manusia. Kebenaran dimanapun, kapanpun ditemukan, tidak pernah bertentangan dengan logika dan rasionalitas. Karena kebenaran dan rasionalitas Allah yang menciptakannya. Apabila akal digunakan secara benar, pastilah tidak bertentangan dengan kebenaran. Itu apabila akal digunakan secara benar.
pastilah tidak bertentangan dengan kebenaran. Filsuf Kristen Profesor Arthur F. Holmes menyatakan segala kebenaran adalah kebenaran Allah dimanapun ia ditemukan. Entah dia di kutub sana, di padang pasir sana, dimanapun kebenaran itu ditemukan, kebenaran adalah milik Allah. Dan logika yang digunakan dengan benar, rasionalitas yang benar, tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Selanjutnya, Profesor Holmes menyatakan jika Allah adalah pencipta yang kekal dan yang maha bijaksana dari segala sesuatu, sebagaimana ditegaskan oleh orang Kristen, maka hikmatnya yang kreatif itu merupakan sumber dan norma sebuah kebenaran mengenai segala sesuatu. Dan karena Allah dan hikmatnya senantiasa tidak berubah, maka kebenaran itu tidak berubah dan bersifat universal. Dengan demikian, apabila ada pernyataan kebenaran yang dianggap keliru dan bertentangan dengan akal, apabila ada pernyataan kebenaran, khususnya dalam firman-Nya, yang dianggap keliru dan bertentangan dengan akal, sedangkan kita mengetahui bahwa kebenaran itu tidak bertentangan dengan akal, maka hanya ada dua kemungkinan. Perhatikan ini. Yang pertama, pernyataan itu bukan kebenaran, tapi kita menganggapnya kebenaran. Yang kedua, pikiran kita yang keliru atau salah memahaminya. Karena kebenaran, rasionalitas tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Sekali lagi, Profesor Arthur F. Holmes menyatakan kebenaran itu tidak relatif, tetapi absolut. Artinya tidak berubah dan universal. Di mana saja ditemukan kebenaran itu absolut. Tidak pernah berubah dan bersifat universal. Dan ketika kita memikirkan dengan benar, ya, sesungguhnya kebenaran dan rasionalitas itu berjalan bersama-sama, tidak saling kontradiktif. Karena akal tidak bertentangan dengan kebenaran, rasionalitas tidak kontradiktif dengan kebenaran, maka belasan abad yang lalu Augustinus menggunakan kebenaran-kebenaran logika dan matematika seperti A sama dengan A, atau 2 tambah 2 sama dengan 4, untuk menunjukkan satu kebenaran universal dan yang tidak berubah. Dan menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran yang lebih rendah itu didasarkan kepada kebenaran yang lebih tinggi yang ia identifikasikan sebagai Allah. Akhirnya, sebagai seorang Kristen, kita perlu terus-menerus melatih, mengembangkan pikiran kita sehingga menjadi semakin tajam, tepat, dan benar. Kita juga perlu memiliki standar penalaran yang tinggi, dan logika adalah bagian penting dari suatu penalaran tajam. Saya tadi telah memberi 3 hukum logika. Pada sesi yang lain berikutnya nanti saya akan membicarakan tentang logika, hukum-hukum logika, dan bagaimana menggunakan logika di dalam iman kita, dalam kita beriman, berpikir tentang Allah, berpikir tentang hidup kita, berpikir tentang kepercayaan kita. Sebagai contoh, beberapa orang Kristen dengan mudahnya mengadopsi satu kepercayaan atau melakukan praktik tertentu tanpa secara seksama mengevaluasi argumen-argumen yang digunakan untuk mendukung kepercayaan atau praktek-praktek tersebut. Kita perlu menerapkan kembali metode orang-orang Berea yang mempelajari kitab suci setiap hari untuk mencari tahu apa yang diajarkan para rasul itu benar. Kisah para Rasul 17 ayat 10-11. Hari ini, siapapun yang datang kepada saudara mengajarkan kebenaran yang baru, Anda harus mengujinya. Dengan apa? Dengan iman dan rasionalitas Anda. Cari apa yang dikatakan kitab suci, pelajari dan temukan kebenaran di situ. Apakah yang diajarkan orang yang datang kepada Anda itu benar? Jadi pada dasarnya kita harus berpikir tentang Allah. Berpikir bagaimana Allah memberi dan merancang bagi kita pikiran kita. Kita harus berpikir tentang Allah sebagaimana Allah memberi dan merancangnya bagi kita. Kita perlu berpikir tentang Allah, tentang iman kita, dan tentang hidup kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala